Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya nggak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Saya akan cerita sedikit tentang tradisi hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gus Yofur menyebut kitab Mbah Hasyim itu mengharamkan kentong. Beliau masyhur itu punya kitab namanya Al-Jasus an Tahrimin Nakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk. Ada sahabat yang usul pakai kentong. Dzaka lin nasara itu Nasrani. Ya pakai buk itu semacam trompet besar. Dzaka lil Yahud. Kemudian ada yang usul kalau gitu api ya Rasulullah dzaka lil Majus. Sehingga dari hadis itu Mbah Hasyim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbah Fakih Mas Kumambang itu mengkritik Mbah Hasyim dengan ngarang kitab Hazru'us an Tahrimin Nakus. Jadi beliau ngomentari kitab itu sambil geleng-geleng kepala. Kitab kok keliru nganti ngono. Itu jadi cara pikirannya siapa Ki Fakih. Kentong di Indonesia itu kanggo wedhus dicolong gitu. Pos kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong, ada maling ya kentong. Jadi enggak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani. Sehingga di pondok saya itu ada kentong tapi jelek sekali. Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja. Kalau elek kan mirip kentong di pos kampling. Itu ya agak-agak ilmiah sedikit. Dulu ceritanya Gus Yofur itu saya teruskan. Itu singkat cerita, itu kalau yang di kejadian di Termas itu Mbah Dimyati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan karena mau ada Mbah Hasyim. Cerita itu mukarrar di Kiai Fakih sama di Kiai Dimyati Termas. Setelah kentong dikumpulkan semua, Mbah Hasyim datang, senang, ngiranya Syekh Dimyati ini sependapat dengan beliau, yaitu sama-sama enggak ada kentong. Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbah Dim pun beres kentong pun kula delikno sedanten. Itu di depan Mbah Hasyim. Jadi GR-nya Mbah Hasyim bahwa Mbah Dim itu sependapat akhirnya hilang. Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbah Dim pun beres sedanten kentong beduk sudah disingkirkan. Itu di depan Mbah Hasyim. Saking lugunya santri, saking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbah Hasyim. Saya mau meneruskan cerita Gus Yofur. Dulu Mbah Mun ngaji di Lirboyo, tapi Kiai Makhrus ngaji sama Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Ghazali. Beliau menantunya Mbah Ghazali, tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Dawud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka anak Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Karena ketika beliau berposisi di Israel, kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang muslim, orang mukmin, tapi karena di desain mereka ya dikemuli bendera Israel. Dan disebut Abul Yahud. Karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikuti mbah-mbahnya. Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya. Buyut saya itu orang kaya dulu, namanya Mbah Durrahman. Itu kaya sekali, tanahnya banyak. Dulu cerita Mbah Hasyim ya kaya sekali. Mbah Maksum juga kaya. Mbah Abdul Aziz juga kaya. Karena dulu itu inginnya kiai itu yo ketok sugih lah, gak ngel-ngelo santri.
Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah tidak alim, itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri. Aku tak kedonyan, mbah-mbahku ya kedonyan. Buktinya tanah yombo. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanad keilmuan yang diceritakan Gus Zofir itu harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan masyayikhon al-kiram atau ajdadan al-kiram. Nah, ini yang bahaya, yang sering Quran mengingatkan. Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu kayak orang Yahuda tadi. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim itu menstatuskan mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Sampai Quran sendiri yang bela makana Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel dan otoritas itu juga milik mereka sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau itu Yahudi. Beberapa al-alim al-alamah yang minna itu sudah wafat dan kadang-kadang dzurriyyahnya itu tidak kita. Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah. Akhirnya ya nggak boleh dikholi, nggak boleh diziarah. Terus seakan-akan yaktaduna biroi, seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat syekh ini, padahal enggak. Nah sehingga tradisi ketersambungan sanad tadi, baik secara genetik atau secara asbab, itu harus terjaga. Saya beberapa kali, banyaklah sering diceritain Mbah Mun. Dulu Mbah Munawir ini cerita ya, Mbah Munawir itu saking senenge kitab, ben santri ini so ngaji kitab. Itu kalau ada alumni Lirboyo, alim disuruh baca mu'in di sini itu Mbah Munawir ikut. Saking ingin tasjeknya, ingin ngajari santri bahwa ngapal Quran itu hafal tok, tapi yo faham. Dan penggalenya Mbah Munawir itu sampai klimaknya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Komariah kalau nggak salah, binti Karim, binti Manap. Punya putra Gus Habib, Gus Toha yang diantara putrinya dinikahi Gus Rosin. Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Ali Maksum, angsal Nyai Hasyimah. Sampai Pondok Kramjak ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu komplain, fa'ala yafulu kok terus fa'alan ya fa'ala yafulu ya uf'ul gitu kan. Masuk fi'il kok jejer isim gitu. Jadi dulu kata Mbah Mun itu ada persaingan ilmu sorof, sorofnya Mbah Maksum Ali Kuaron sama Mbah Ali Maksum Jogja. Jadi wali antok yang satu Maksum Ali Kuaron, yang satu Ali Maksum. Ya itu dulu saingan ngarang sorop. Nah ini yang menang siapa? Ya terserah duriannya. Kalau duriannya keren ya menang karena terserah yang kampanye. Saya bayangkan adekan Mbah Zubair tidak punya anak sealim Mbah Mun. Mungkin kalnya Mbah Zubair juga tidak sewow kalau punya putra Mbah Mun. Karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takarroma, kadang dilafatkan kama tasyarrofa bi Muhammadin adnanu. Orang berpikir Adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah Zubair karena ada Mbah Mun. Orang mencari Mbah Dahlan karena ada Mbah Zubair. Wong kok alime ngono iku bapake sapa? Wong kok alime ngono iku putune sapa? Tapi kalau kita ini sudah ndak alim, ini orang sudah enggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai. Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya. Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri. Jadi sehingga dzurriyyah ini penting. Kenapa para nabi mesti donga dzurriyyatan thayyibah? Kenapa selalu berpikir tentang dzurriyyah? Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Karena dzurriyyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini tak puji betul. Saya hari ini tidak ingin gojlok. Supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. Saya pernah diceritain Gus Zofur juga sering baca buku tentang Mbah Maksum. Dulu Mbah Maksum kalau wasiat kembali ya gitu. Kamu harus NU dan harus mempertahankan NU. Tapi tidak dengan cara membenci Muhammadiyah. Dulu Mbah Mun juga sering cerita. Dulu Mbah Hasyim itu ngaji Syekh Mahfud. Nah Mbah Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkabau. Zaman itu Syekh Khotib sudah modern, sudah ikut gerakan Abdu, gerakan Almanar. Sehingga bawaannya Mbah Ahmad Dahlan ini agak agresif. Yang Mbah Hasyim karena hanya mulazim di Syekh Mahfud, hanya sesekali ngaji Syekh Khotib, beliau lebih seperti itu. Dan dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbah Soleh Darat di Semarang. Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan yang dulu namanya Darwis. Jadi ini masih min minuskatin wahidah mimam bain wahid.
Sehingga kita tidak kaget ketika Mbak Ali Maksum mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal jamaah. Makanya nanti terakhir saya baca kitabnya Mbak Ali dan sering saya pelajari. Andai kan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahulah. Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Berarti kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbak Ahmad Dahlan. Apa tidak kunut itu mazhabnya Abu Hanifah, bukan mazhabnya Mbak Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mazhabnya Imam Syafi'i, bukan mazhabnya Mbah Hasyim. Ini semuanya masih dalam bingkai ilmu. Adzan qobla subhi juga riwayatnya jelas. Tidak adzan ya sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Arif Fakhruddin begitu hormat sama Mbah Ali, apalagi duriahnya Mbah Azhar Basir, karena beliau dulu do ngaji di Termas. Dulu itu enggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas, yang kunut tuh NU, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu NU. Berarti Imam Syafi'i itu ya anak buahnya Ki Miftahul Ahyar kira-kira gitu kan anak buahnya Pak Said Akil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu, bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum, supaya kitab ini to the point, supaya nggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawassul, sering wasilah sama siapa itu? Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan, saya baca yang sensitif-sensitif lah. So, yang ini ya. Ziyar al-Babus Samin, terus sebentar ini yang bab tawassul. Di sini halaman 90, mungkin santri-santri kerap ya bisa ngecek lagi di kitab Hujjatul Ahli Sunnah. Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini? Sampai halaman ini yang Qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin za'iran. Fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain, halaman 100, waji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama tabudu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamin Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan, dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah dia sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umar bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi.
Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawasul sama Abi Hanifah. Sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawasul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah, wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Wali Maksum pasti grogi. Santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya. Yang ringan-ringan. Wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya kan. Tanduk mangan sing enak. Orang santri ora tau mangan enak. Ya tidak pernah ngomong yang penting. Ngendikan yang penting. Nah karena Nabi Musa ini grogi. Ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan. Sahaku iku gowo apa? Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, iku pangeran. Sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterang. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra. Oh, tongkat Gusti niki penting mesti. Nggih nak. Nggih macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalokan wa. Masih terangno terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wa liya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan. Gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi bi ummati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama ummati ke anbiya Bani Israel. Ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip gaya ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya, ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga nggak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, Mas Muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu disebut panjang. Terus Nabi Musa guyu-guyu. Kamu lama kok ngomong yang nggak penting. Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu. Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya. Jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu. Terus jadi Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya alamu sirra wa akhfa. Dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab aso ya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa usybiha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya aso ya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'arifu ukhra. Terus pinter tenan jadi gitu. Terus ada Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan kebetulan Imam Ghazali. Gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Gus Zofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku mbok sak wulan lah kudu tau mondok Lirboyo. Piye-piye aku tau ngaji Wakarim. Terus yang disuruh mbaturi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya enggak pernah ngaji ya. Pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Mbak Karim saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu masih ingat. Untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum.
Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu sama masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Mbah Mun. Itu Mbah Mun hormatnya sampai untuk jatah salam tabligh. Nah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gua abal, boten berarti gua aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendirilah, mau kamu nih gua abal ya, boten wis, yes berarti halal. Tapi sama Mbah Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah faqaddimu baina adena juakum apa? Sedekah. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar kayak Mbak Warsun bisa ngarang apa? Kamus Al-Munawwir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Mu'asir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbah Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zufur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi. Mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi bukan berarti gojlok ibunya Gus Maftuh enggak. Biasanya keamanan tuh musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya. Misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan sama Allah enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Redaksinya famana aniha, memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya enggak bisa kata Allah kalau itu enggak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru Mbah Mun luwih ikhlas dibanding ditukari wong liya. Nak ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas dibanding ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan. Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran. Dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya. Yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawwir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa qiraah sab'ah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa sab'ah ke sini itu adalah Mbah Munawwir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbak Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Badola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Su'eb. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofiyah, itu angsal keluarga Lasem yang adiknya
Sofia ini punya adik Badi'ah yang jadi ibunya Ki Sahal. Terus Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di garwa Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Sofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Bahdawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Nah, Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan. Terus makamnya di Lasem. Namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali. Biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar. Namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Syuaib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu gak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong ra penting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji itu agak beling itu, pokoknya beling lah. Seneng siapa itu, rondo lah apa. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu. Lu ayu no cung, wayu banget Mbah, wayu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah ngerti itu, kata bapak gini, ya abek bakas ayu hak timbang iya no malah kozaf. Ternyata seni. Sekali Mbah Mun atau bapak bilang, waji kok zino kaji, maka larinya ke kozaf. Maka menghindari bahasa menuduh, ngomong yang nggak penting. Loh ayu no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat. Itu setan di Indonesia tuh kakuati sama Ki Jawa. Orang supaya tidak tertarik maksiat itu Ki Jawa cukup ketemu kancane masak terong guyon, gejol-gejolokan zaman mondok, sewengi lulus sangka maksiat. Bar wis tutup. Perlawanannya sederhana, enggak pakai tahajud, enggak pakai wiridan. Karena Ki Jawa juga koyoke rapati potongan ahli ibadah gitu. Itu jagungan gitu. Jadi setahu saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Mbah Hamid Bedowi. Saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Mbah Hamid itu mesti nangis. Karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu. Mbah Hamid punya anak Gus Nasih, di sini ada Mbah Nafisa, terus jadi Mbak Salih Hindun itu. Jadi dulu tuh ya guyon terus ketika ketemu. Itu yang sering bodoni Mbah Hamid itu ya Ki Bisri. Ki Bisri itu kalau datang ke Ki Hamid Pasuruan, nak wali tenan aku teko ditata nomangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana di keimangan tenan. Masih belum mengakui, kan nak wali tenan aku itu kiai rung di mobil, dongakno aku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih gak terima. Lalu itu Mbah Hamid akhirnya berdoa, ayo monggo, mungkin-mungkin Ki Bisri gak ada mobil. Itu setelah didoain masih tanya, mereknya apa merek? Jadi itu Mbah Hamid jawab, yo paling Holden itu, paling Holden. Itu nyari mobil itu ya adalah dapatnya Holden. Suatu saat Mbah Bisri diundang Mbah Hamid gak dikasih bisaro, karena utangnya sudah banyak Mbah Hamid. Mbah Bisri ini utang doa tadi. Itu ya gak dikasih besar ya gak mau kesang apa-apa kelambimu kayak aku. Didol sama muhibbinya Mbah Hamid. Itu harganya melebihi jatah bisaroh. Ketemu Mbah Hamid. Kang, susu Kang, mergo. Jadi dulu itu rileks, makanya ini yang diceritakan ke Zofur. Sebetulnya kalau kiai-kiai itu bersanad itu ya rileks, hidupnya itu rileks. Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran. Saya dulu
Musyawarah sering sama Gus Yofur usul fikih. Itu jelas di antara yang ditulis Lubil Usul itu. Ya kita tahu tadi misalnya sanad usul fikih, Mbah Ber itu sangat al-usuli Kiai Zubair Dahlan, abahnya Mbah Mun. Punya murid di antaranya Kiai Sahal. Kiai Sahal punya karangan Thariqatul Husul fi Syarhi Lubil Usul. Itu Thariqatul Husul itu beliau ngendikan dalam mukaddimah bahwa saya bisa mensarah ini berdasar ngaji maknani sama Mbah Zubair. Terus beliau mengutip sarah itu dari kitab Nailul Ma'mul. Beliau ngendikan binus khotin khotiyah ghairi matbu'ah. Dan itu ditemukan di Kiai Mansur di Lasem. Karena Kiai Mansur iparnya Mbah Sahal. Mansur bin Khalil itu diantara katibnya Syekh Mahfud. Jadi semuanya ini sambung. Mbah Ber, saking ahli usul fikihnya, kalau ngajar usul fikih itu kalau guyon takriran saya ini lebih memahamkan ketimbang sarah. Ya sudah, terus Mbah Zubair, Kiai Fakih, terus Syekh Mahfud. Di sini Syekh Mahfud termasuk orang yang dekat Mbah Munawir sampai putrane Mbah Mahfud namanya Gus Muhammad dibawa Mbah Munawir, kemudian mondok di Termas diantaranya, terus dinikah jadi menantunya kalau nggak salah Haji Taslim di Betengan, kemudian sekarang juriannya Mbah Mahfud di Betengan. Ini nggak boleh hilang secara seperti itu. Diantara di usul fikih diterangkan ketika diantara 5 hukum itu ada yang bernama mubah. Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan, dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, tidak disiksa. Itu ada ulama yang protes. Protes gak bisa seperti itu. Ithma min mubahin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadaf. Tidak bisa, mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagongan semalaman, itu Allah ngitungnya itu hada taroka dugem, wahada taroka delok dangdut, wahada taroka kada wakada. Oh, itu luar biasa. Dan kita ngikuti yang seperti itu saja. Gak usah tahajud, gak usah witir telulas, kaya ora kuat timbang gremeng. Sewengi jagongan, setan ngenteni kita tergoda maksiat, ternyata maksiatnya sampai tutup, kiainya masih apa? Jagongan. Jadi jagongan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul ma'asi. Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah, toh gunanya adalah tarkul haram. Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib, wae bojo blonjo turu. Karena wae ngrumat ibuke turu. Itu halal wajib. Jadi mubah itu resikonya ya bisa tarkul wajib, bisa tarkul haram. Sehingga kalau sanad ini terjaga secara baik, secara kultur, saya sering juga sakuan sama Gus Yofur, itu mesti tak niati gitu. Jagungan wong alim itu ibadah, dan menikmati ibadah adalah dakbul auliya wa dakbul ulama. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya waqud buhadaddin al-istilzat bil mubahat. Kata Imam Ghazali, pada akhirnya qutbu hadaddin, madaru hadaddin, pokok dari agama ini adalah melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al-istidzat bimubah. Kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini itu bisa qasmu dhuhri syaitan, bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek selain serapotongan. Tapi nak kangkang ning komplek H gitu jagungan mbek kancane, ngenang melarate, mbok ngenang ra sekolah ramunggah, kenangan sing ramunggah diarani istiqomah. Gitu kan. Diarani tulus zaman, kok sing munggah dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang hafal 3 tahun mesti digojol kancane. Gak apik kesusu itu. Kesusu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? Hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas. Ini yang partai tulis zaman katanya. Ahli sobri katanya. Akhirnya di pondok gara-gara itu mau guyon, tapi enggak ada stigmasinya, saya enggak naik. Di Pondok Sarang itu saya punya teman itu banyak yang sekelas dengan saya, sekelas sama Gus Kamil, akhirnya sekelas dengan Gus Yofur. Padahal saya ini kakak kelas. Saya temannya, Gus Kamil temannya Gus Yofur. Ini anak ini nggak pernah naik, itu nggak dinyak, nggak dicibir di pondok. Karena guyonan tadi, guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah. Nanti yang goblok juga tenang. Karena kiainya cerita, kadang santri goblok ya baru kan. Di sini pondok akeh santri ora tau sinau ning omah dadi kiai gede. Selalu kiainya tuh cerita seperti itu. Akhirnya sing goblok ya bangga dengan kegoblokannya. Iya, jadi kiai itu orang yang meskipun guyon ini barokahnya Masya Allah. Dan setahu saya kiai-kiai alim itu ya senengannya guyon karena tadi guyon itu luar biasa.
Bapak saya itu kalau pesan sama saya itu nak ngaji wis guyon nice. Wong ning omah mikir utang, mikir wedi bojo macam-macam kok ngaji kok jak nangis pisan, nangis ping pindho katanya. Sudah jak guyon nice. Paling gak lali. Dan beliau punya dalil kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali, Mbah Ali Maksum ya senangane guyon. Gejol-gejolkan mbek santri guyon. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau bahwa ini bukan sekedar guyon, tapi al-istilzat bil mubahat. Ini adalah perlawanan terhadap setan karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngendikan yang ringan-ringan. Ya Umar ma'afalan duher jong mana piye ije. Kalau ketemu anak kecil ya. Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah enggak bisa mikir ya cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya. Jangan hanya ngaji fikih. Kalau hanya ngaji fikih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyun sewu orang yang sangat tidak ahli hadis. Karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i. Apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyun sewu ditinggalkan dalam ilmu hadis. Sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli ra'yi, termasuk ulama yang kuat logikanya. Juga harus baca kitab-kitab seperti ini. Ternyata di balik Imam Syafi'i mukhalif pada beliau di bab-bab fikih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau tuh kalau tawassul ke kuburannya Abu Hanifah. Dan beliau ngendikan an-nasu fil fiqhi iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fikih itu masih anak buahnya Abu Hanifah. Saya berkali-kali cerita, mazhab Syafi'i itu alatut tadhir hanya dua, yaitu alma wa turab. Abu Hanifah nambahi wanar. Alasannya Abu Hanifah orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka dan alasannya Allah litadhirihim untuk mensucikan mereka. Sehingga pikirannya Abu Hanifah an-nar itu min alatit tadhir. Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar di situ campur teletong campur apa-apa itu kalau sudah mazhab Abu Hanifah selesai sudah suci karena sudah ngelewatin pembakaran. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudu dengan api bisa bunyak semua itu. Tapi apapun itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Ikhtilafu Malik Ikhtilafu Malik wa Abu Hanifah atau Ikhtilafu Syafi'i ma Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali kalau Abu Hanifah itu nyuruh posisinya kalah. Karena yang ngarang orang-orang Syafi'i. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu Mbah Ali Maksum tentang Imam Sa'roni. Berkali-kali beliau mengutip Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafah. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharota Kufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi, tub anizina. Orangnya terus bilang atubu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tub an ukuki walideka. Terus bilang tub tu an ukuki walidaya. Sampai yang terakhir ada tub an simai alatilahwi atau an samai alatilahwi. Terus tub tu an samai. Ketika orang itu ditanya, kenapa engkau begitu tahu dosanya apa? Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa. Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah. Kalau hanya sekedar melihat bak-bak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu. Nah dulu sediluk ya mungkin ya tikus cilik gitu. Nah dulu suwi ya tikus werok itu atau apa lah. Pokoknya beliau itu tahu. Tapi anehnya Abu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup. Ya Allah saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mukmin. Padahal aturan syariat jenengan man satara musliman satarahu bahwa enggak baik melihat jeleknya orang mukmin. Minta ditutup. Makanya saya ini bangga ada mukasafah. Makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Abu Hanifah mukasafah. Jadi Abu Hanifah repot-repot mukasafah minta makomnya ditutup tidak menjadi mukasafah. Dan alhamdulillah kita sudah tidak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu man satara musliman satara huwa yang tidak tahu aibnya orang muslim maka Allah akan nutupi aibnya di akhirat. Dan kita alhamdulillah barokahnya tidak mukasafah, tidak ngerti aibnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patokan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patokan. Makanya saya tahu betul ketika Kiai Hamid Pasuruan, beliau dulu ngaji Jamul Jame, ngaji Juman.
Bali Maksum di sana sama Gus Habib, sama Gus Muhammad bin Mahfud. Termasuk mbah saya kandung dulu Kiai Sidik. Mbah saya yang dari itu juga ngaji di Termas. Bapak saya dulu Kiai Nur Salim ngaji di Buyut Baiti. Dulu itu kawin juga sederhana, Kak, cerita Gus Zofur. Jadi bapak saya kandung itu Kiai Nur Salim itu ngaji di Mbah Baiti. Mbah Baiti itu adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Mbah Baiti itu teman akrabnya mbah saya namanya Kiai Nur Sam, Mbah Nur Sam. Singkat cerita terus Nur ke Jorabi arah-arah bekno itu. Setelah bapak saya ke Badullah mau ditawarin jadi mantu, kata bapak saya kula pun dipek mantu Mbah Baiti. Akhirnya dapat ibu saya itu. Karena ibu saya itu cucu Mbah Baiti, cucu lambung. Jadi mbahnya ibu saya itu Mbak Yunya Mbah Baiti. Namanya Mbah Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu. Yang Mbak Idris ini bin Umar. Ya Mbah Umar yang mbahnya Mbah Hamid, Hamid bin Abdul bin Umar. Kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Dulu kecilnya Mbah Idris namanya Abdul Khalik. Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti. Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadun kalau nggak salah. Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua karena diganti ketika musim apa? Haji. Jadi ini terjaga. Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagongan kemudian santrinya itu yang agak-agak khawatir. Kiai kok sungi-sungi jagongan, gak tahajud, gak duha, itu tidak ada. Karena ini dianggap fi'lul mubahat untuk melawan mungkarat. Jadi sehingga di kitab Ikhya diterangkan, kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu min ahlil bitolah wa takasul. Itu orang-orang yang pemalas itu enggak. Tapi mereka bisa mengasiki Allah. Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asik, gejul-gejulkan sama Pak Maftuh ya asik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksiat. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu. Termasuk tadi yang diceritakan Pak Maftuh kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar kitab Hunyah khatam. Itu diantara yang diceritakan Syabdul Qadir Al-Jilani tadi kata beliau Al-Jilani dipakai Jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbah Zubair itu punya kitab namanya Al-Qolaid Al-Uluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiyun fasna bihi masyita. Sehingga kita kalau punya kiai harus mau cokolal ustukhri. Sehingga mau cokolal istukhri. Tirmidzi juga nasibnya sama. Qolat rawahut Tirmidziyu. Sehingga rawahut Turmudziyu. Yang satu rawahut Tarmidziyu. Ya karena kita keluarganya Tarmidzi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun sama masih ingat. Kata cerita Gus Zofur tadi, adabnya Gus Zofur itu cerita tentang keluarga ibunya. Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa. Itu kata Mbah Mun, kowe roh jenenge Imam Bukhari tahu ya. Jenenge sapa? Saya nyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardasbah. Lah iya Bardasbah mbok waca Bardisbah yo. Lah cara kene mbok Parmin mbok Parlan. Jadi Bardisbah mbok Bardasbah iku cara kene yo Parmin Bapak. Iku rak Mbah Fadl Senori, dadi kabeh diwaca Arab. Jenenge Mbah Umar Harun. Dhisik yo wong Sarang, Mbah Harun, Mbah Kirun yo ora roh, wong dhisik yo wong kuno. Jadi kalau versi Mbah Fadl, termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadl yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gus Zofur juga mencari-cari hubungan ulama-ulama di Jawa. Itu Mbah Mun itu kalau bicara mbahku harus jenis Kiai Serut. Kalau ditulisannya Mbah Fadl itu Syaraf. Jadi Mbah Fadl itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab. Kalau Mbah Mun itu Jawa. Dulu tuh ada wali seto di daerah saya. Dulu orang ya janggal. Ternyata ada sato itu kesamaan di Arabnya itu. Sato. Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmidzi, Turmudi, Tarmidi, Jilani, Jailani karena ajamiyun fasna bihi masita. Jadi kalau nama-nama ajam semonggo lah baca sekenanya sementing. Cuma mungkin tahqiqnya benar Pak Maftuh tadi memang di Mu'jamul Buldan itu Al-Jilani bikasri jim ya sudah kita baca Al-Jilani. Sebab itu kayak Pondok Pelosok Lirboyo itu menurut saya bagus. Orang itu maknani betul sama gurunya. Kalau Sarang enggak. Kalau Pondok Lirboyo, pondok yang tadi ternyata keluarga Mbah Munawir sini pernah bisanan yaitu Mbah Zaini pernah nikah sama Nyai Komariah ya kalau enggak salah, punya putra Gus Habib ya, Pak Toha dan sebagainya. Itu betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab dulu itu enggak pernah terputus. Bapak saya selapal Quran itu dulu ngaji Mbah Zubair. Jadi bapak saya sering ngutip mu'en apa. Padahal bapak saya itu terkenal tuh. Beliau cita-citanya itu saya ingin hafal Quran kayak hafal Fatihah. Beliau itu sampai sepulahnya sekali.
Karena beliau inginnya hafal Quran enggak hafal Fatihah. Termasuk murid terbaiknya Mbah Dullah Bapak saya. Itu ya ngaji kitab. Sehingga kata Mbah Mun, jadi Mbah Munawir de mantu Bali Maksum, itu ya sudah dipenggali. Sudah dipenggali dituruti pangeran. Lahirlah seorang Bali Maksum yang membawa. Jadi dulu itu ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas, nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini ngaji di Tebu Ireng. Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab. Beliau ngarang kitab tentang Sab'ah. Faidul Barokat namanya. Ya nulisnya ya fasih ya. Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak. Saya juga punya tulisan tangannya Mbak Hasyim Asy'ari ketika nyurati buyut saya yang di Damaran itu pakai bahasa Arab. Jadi dulu itu Mbah Ali Maksum juga sama. Surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammadiyah ya bahasa Arab. Jadi kadang-kadang dewi ulama terus kepenak. Disenengi wong ya kepenak, nggo kanca ngurumpi, kanca jagongan, digedhingi ya kepenak. Mergo iki ra jenis utang. Mulane Imam Syafi'i masyhur ngendikan waman abghadaka faqat atlaqaka. Waman asaa ilaika faqat atlaqaka. Atlaqo sanga ana ngeculi. Wong sing gedeng kowe iku bebasno kowe. Misale aku ketemu kowe gedeng aku numpak Alphard liwat ae. Lah tapi nek seneng aku, monggo nak sareng kan ribet. Aku misalnya mangan duren numpak Alphard bojo ayu duwe akeh. Terus kowe liwat kowe gedeng aku, aman to? Bareng seneng, monggo wah perkara tok. Artinya segampang itu Imam Syafi'i ngelogika. Dia disenengi wong ya alhamdulillah gue kanca. Digedingi ya alhamdulillah. Kowe iku mbebasno kowe. Atlaqo iku mbebasno. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi dzulmil muslim. Utai bab nerangno harame zalimi wong Islam. Wa khadlihi lan menghinakan muslim wa ikhtiqarihi lan nyepelekno muslim wa tahrimi dzulmi wa khadli wa ikhtiqari wa damihi lan ngaramno zalimi dami muslim wa irdihi lan harga diri muslim wa malihi lan donyane muslim. Haddatsana Abdullah bin Maslamah bin Qanab qala haddatsana Dawud Ali bin Qaisin an Abi Sa'id maula Amir bin Quraish an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasatu aja saling hasad sira kabeh wala tanajazu lan aja saling banjet sira kabeh. Kados wingi kula terangno banjet niku orang yang menawar yang enggak ingin beli. Tapi kong kali kong mbek baek supaya harganya napa? Naik. Wala tabaghadu lan aja saling benci sira kabeh wala tadabaru jaling ungkur-ungkuran sira kabeh. Wala yafilan aja adol sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ala ba'i ba'din ing atase dagangan sing liya. Cek aja tuku cek aja adol sami niki kate ndelok konteke wa kunu lan ana sira kabeh ibadah wa ikhwana. Nggih kula terangno secara fikih, rungokno sithik secara fikih. Ba' itu kan ada luzum, ada qoblal luzum. Apa contohnya lamaran itu gampang lamaran. Kowe seneng Sri terus mbok lamar. Urung jelas ditampa, iku kowe oleh masuk, mergo urung jelas ditampa. Tapi nek jelas ditampa kowe masuk pembatal iku berarti masalah. Mergo umpama ora ngono berarti pelamar pertama mesti menang. Ana cawayu sing nglamar sik ben liyane tertutup. Tak baleni meneh. Jadi tidak boleh khidbah ala khidbati akhi itu sause diterima. Nah sebelum diterima kan cek pasar umum. Nah pasar umum tuh orang boleh komentar. Napa? Misalnya ada wong dilawar Hamdani kan mesti aku wah ada sokluk itu lama lala. Nah ana sing sugih, iki bener sugih tapi nabukan. Makanya termasuk sing oleh ngrasani iku wong lanang lamar cawe wedok iku komunitasnya oleh ngrasani karena ini bahaya iki. Makhluk iki itu masyhur kan ada perempuan dilamar orang namanya Abu Jaham sama Muawiyah. Sing Muawiyah boten Muawiyah sing Muawiyah iki dawuh Nabi amma Muawiyah fasokluk lam alalah kena gelem kere nduk ora apa-apa entuk cah iki. Tapi kirim karek nerusno. Tapi nek kowe entuk iki Abu Jaham iku sugih tapi nabukan.
Akhirnya terus diputusno ning kitab fikih oleh ngrasani termasuk apa? Ngrasani wong ning calon suami. Termasuk ngrasani kowe ya oleh mergo ya ngene iki kejadiane ngene. Kejadiane. Salono wong lamar anake kiai, pacakane resik apik. Tapi gobloke ora ketulungan. Suwana wong khusuk macane kitab akeh tapi kedonyan. Wa barang nyeleksi anake ra payu. Kok kaget apa? Seleksi. Nah. Baik itu ada dua sebetulnya itu bahasa baik di mana tuku beli itu salah saja. Salah tapi benar. Di semua kitab fikih, sing kitab fikih kuno mesti kitabul ba'. Enggak ada kitabul ba' wa syira itu enggak ada. Karena ba' itu ya bisa syira, syira ya bisa ba'. Nah, mulane nggone Quran ya ora ono kata ba' nemen-nemen ya ora ono. Misale wong elek sapa? Ulaikal ladzina starawud dalalata biluda. Padahal beli kejahatan ya salah, menjual juga salah. Tapi sing dikritik Quran kadang syira'nya saja. Tapi sebetulnya memasukkan apa? Lah padha kok cah wedok sing ngambil rabi kowe ya oleh diseleksi. Misale kowe seneng Sri, kancane Sri oleh komentar, "Ki nek ben buang krut." Wedake kowe kudu impor misale. Tapi ya nek ngrasani ku sak pase aja tok ndi-ndi. Aja over. Nah, itu sebetulnya awalnya haram, tapi wa irdu karena itu menyangkut harga. Ya begitu nyeleksi mubalek ya sama. Iku omongane enak, tapi ra ono dalile poh tok. Lah kok sing biasa pidato ki kudu nyeleksi. Kowe diundang ning masjid, sing undang manekno tok. Kowe disangoni dhuwit kotak iku. Kowe ngerti nek sing disangokno ora oleh iku. Kadang panitia yo mau itah itu ngundang. Jebule wayahe nyangoni iku kotak masjid tupleki. Ngono kok yo ora cocok piye sawangane ngundang. Lah mubaleke ya kok matur nuwun mbek sing nyalami template. Iku mono dhuwit kotak dul. Ya dhuwit kotak masjid tak terangno hukume ya. Tak terangno. Wis akeh tersinggung lah sing mubalek tersinggung lah tapi iki hukum. Pemberian itu kadung diniati. Misalnya ono janda tua sepuh ngekeki dhuwit 20.000 ning masjid, ben dadi keramik tah keran-keran. Gak kebayang kok ditompong balik senumpak Alphard itu ora kebayang. Jadi niatnya gue kadung dadi bayangannya tinggal keran, keramik. Yang dari udet cara itu kan duit bersejarah. Ada orang bingung, koruptor mah kecekel biasanya ora diniat ini. Butuhnya nak menawa selamat. Itu jika ada sapa wae kelas kok ora duwe wae. Neng bab wakaf niat itu kadung terjadi. Ya wis kadung. Anak wakfun lil masjid ya berarti harus digunakan masjid. Malahnya pondok masjid-masjid sing ditunggoni wong alim mesti kalau disangokno pengajian itu diniati ulang misalnya ini ada pengajian. Utawa neng daerah-daerah sing wis tertata kayak Kudus, Rembang, daerah kan tambahi untuk masjid dan kemaslahatannya kemaslahatannya ya termasuk sing bar subuh barang iku sing ya kultum apa. Mergo jaga nih kalau diniati masjid itu ternyata kanggo ustaz. Manilil masjid wa masolihi. Masolihi itu terjemahannya dan lain-lain. Ya, tapi tetap mubalek kudu ikhtiyat piye-piye iku saiki ngene rungokno. Umpama kowe iku wong sepuh janda utawa rondo dudul lah wong. Aja lek rabi ditukari terus kok dudul. Pengen kayak ide masjid 50.000 bayanganmu kan dinggo keramik, keran. Jebule di salamno templek mubalek sinumpak Alphard dicucup wolak-walik bar pidato ning istana pisan wong iku. Mesti duwe akeh ngono lho. Duwe akeh kok nampa dhuwit ku 50.000 cah. Jadi rada berat itu. Anak wis kadung dadi mubalek sing ngono ana solusine. Dhuwit iku aja nggo, wis sedekah to. Kok ya berat. Mau ning tangan kok mbok sedakono. Kan butuh bakat wali ngono kan buka ana. Nah kaya kula iso rada bakat wali lah, rada enteng lah. Nah sing ra bakat. Lha iku berarti ra bakat pisan.
Tapi ki hukum kudu diomongno. Dadi bab-bab ngono iku dadi ikhtiyati ulama. Misalnya dia dikai pejabat publik. Itu dulu sahabat dua hal. Ada yang mewajibkan diterima, mesti gak seneng toh madzhab itu. Alasannya kalau tidak kamu terima potensinya nanti bisa aja dipakai yang tidak baik. Berhubung kowe soleh mesti baik. Tapi ciri orang baik itu tidak pakai untuk dirinya. Apa ada jenis itu? Adalah orang ini orang. Nah, jadi angel. Neng bab-bab moniku angel. Tapi sudah dihadapi ya, angel-angel sidik dunia udah ada. Ya tak baleni malih. Di beberapa tafsir itu masalah khitbah ala khitbati akhi itu setelah lusun. Tapi kalau ndak ya masih pasar apa? Bebas. Buktinya Nabi ketika ada dua orang yang mau ngelamar perempuan, itu Nabi ya dilamar Muawiyah ya oleh, dilamar Abu Jaham ya oleh, tapi kita yang ngerti dia kayak apa kita kandani. Nduk, nak ke dirabi Muawiyah ya kere. Kerene meyakinkan maksudnya. Nah kayak gue kan kerene mauhum apa? Mergo kesuwen kere itu tetep pede, dadi ora ketara nak kere. Aku yo guwon mbek kere Indonesia. Gak ketara saking suwene iku. Nah cara bapak iku borok mati rasane. Dadi lho ora ketara lho. Nek semarung mlingkrang sewokokan wis koyo donya wis bar. Apik tenan kere Indonesia ku top. Iya. Jajal yo ning omah ora di dhuwit diamuki bojone. Ngono bisnisnya ya umroh. Ngono iku wis bisnis umroh nek ning gone Masjid Haram papos. Omongan bahasa Arab sithik-sithik wis koyo numpak pesawat yo ngongkoni pramugari koyo orang kaya. Jebule tak takoki. Lha kok di biro mboten Gus kula piyambak kerja to mriki. Mutawi gaet-gaet wis gaya tok. Terus maklar rumah. Wong ning omah iku wedhus sitok ora duwe. Maklar rumah mewah. Wati yo duto-duto to. Wah ini gini lengkap ini bos. Ya sonrang lagi festival AC koyo wong sugih. Ya kere bloko bos. Seneng aku ambek kere model ngene cocok kok. Maksudnya bermartabat to. Lah maksudnya ngene, ngono iku ya aja nyen, ambek nyek engko rezekine ilang. Ya aja didolimi. Iku jenenge pembunuhan karakter. Ya maksudnya ngaji ki cek ngaji kula mboten ngomong ngalor ki cek. Aja geman ngene apa? Kok kulo muslimin ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irdu harga dirine ndekne ya pah-pah iku ora usah mbok terang. Misalnya hafid laris mbok terang. Dhisik ora khatam. Ngono wong yai wis suwi dhisik sekolah ora iki sak aja ngene iku ora apik. Ora apik. Ya pokoke iku balik ya apik. Omongnya ya apik. Omongnya bener ora kok. Ojo takon ngaji gitu. Ya cetakono masa lalune biasa wae. Ya jelas ya dadi al-muslim akhul muslim la dimu ora dolimi wala yakhdul rangi lenginakno wala kiru lan ora oleh nyepelno. At-taqwa taqwa hauna ing dalem kene wa yusyiru lan isyara sapa nabi la sadrihi maring dadane nabi salah samaroten kelan telu pira-pira ambalan. Bihas bimriin kula maknane sing gampang mau nggih kelawan iku cukupe awak nasari ayah kira ta yen to ngenyek sapa imruun akhahu al wong cukup diarani elek nak nyepelekno kancan. Kulul muslimi tayu sakabehane Islam ala muslim haramun haram terhormat maksudnya apa damuhu darai muslim wa maluhu wa irduhu lan harga dirine muslim. Hadatsana Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Sarah hadatsana Ibnu Wahb bin Anusama wa Ibnu Zaidin Anusami Abu Sa'id wal Abdullah bin Amir bin Quraish aqul sami tawfir yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada qarana hadis Dawud wa zata wa naqasa wa mazata fi innallaha. Niki hadis yang paling terkenal. Kiai-kiai Jawa sing ra iso maca. Sing ra iso maca kiai, ra iso maca wong saleh mesti dalile iki innallaha la yang duru ila adzatikum wala ila suwarikum walakin yang duru ila qulubikum. Kiai-kiai Jawa sing ditakdir serapati ganteng, dhuwit rapati duwe. Ojo delok penampilanku. Macam piye? Lah wis elek macak piye ora pantes.
Oh, itu dalil wong sing penampilannya ra mutu mesti dalile Allah tidak melihat penampilan. Serempet. Lha ki Jawa kok ora salah ku piye ning bab-bab. Kula nu mulai cilik nganti tuwek ning desa-desa ngancengno klambi pira larang itu salat yo mesti ditamplekno tok, salat mek watu. Ngono ape rukuk ceblok ditoto. Kula sering takoki tiyang-tiyang Muhammadiyah zaman saya sering itu Jogja. Pak, kenapa sih takbirnya orang NU gak ada yang standar? Dan aku peneliti sholat. Saya kalau ngelihat sholatnya orang Wahabi, orang Arab, terus orang Muhammadiyah, PKS itu standar. Kalau NU kenapa ndak? Nyerita no takbir aku macam-macam. Panjen paling akeh ya varian ini. Biar, umumnya. Nak lagi radio ya. Iku pas D2 ya. Biar. Nak lagi lemas. Nih, pas D2. Buantek dua. Terus lagi sumpah berarti apa bojo. Contoh saya mubeng kok ini. Biar. Takbir mungkin aku dan pasti takeh. Saya iki jawab jujur ala bodoh nih. Nak pas ditunjuk masjid jamek. Loh cocok. Sudah penampilan. Biar. Masjid jamek ditunjuk. Biar. Apik tetep. SOP tetep. Mesti hadis sing driji kudu pas somakai. Oh, dipasno tenan yo. Saking ngudine ra pas nanti ditemplekno. Tapi nak subuh ning kampunge makmume sitok. Salat tanpa gaya wis. Lah ngono iku ana sing neliti. Terus takok, itu gimana Pak Ba? Nak ngomong Pak Ba. Gimana? Ya enggak gimana apa kan Tuhan aja enggak apa-apa kamu repot. Piye wong takbiren kita fikih, Raful Yaden iku apa? Sunat ya. Wis ngrutu krungu kabar sunat ya sak kabare wis. Wong kula di kanca mondok ya kewaco tenan. Ndekne salat sunat terus qobliyah. Bareng mondok ngerti nak sunat, terus malah ora. Lho tenan ya umroh ya, wong awam-awam nak umroh, sak dongane udah hafal loh. Nak santri malah hafal ya, mergo ngerti nek iku sunat. Wong aku hafal rai-raine ngono. Wong desa diwari umroh. Donga tuwafe hafal ora? Apa? Ayo ngene-ngene kena hafal. Mergo ngerti nak sunat. Wis ngerti nak sunat muni ngene apa? Apa wis pirsa sing ning ati. Wis ora ngapal lo kecangkeman. Oke apal ya? Boten. Ya apal iki? Boten. Masih ngono-ngono ku apal. Sampai donga tawaf ping 7 ya. Ono taufah ula, taufah saniyah. Ono dongane beda-beda. Lha aku tau delok. Aku jare wong akeh wong alim ora roh. Jebul ape tak lem alim. Gus mergawi ku iki. Ape tak lem alim jebul jare apa? Bar saya. Lah ngene iki kon apal piye? Misale ape apal. Iki hadise sahih ta ora? Ndi omongane tok ni. Kok ngapal lo? Nyoal hadise malah. Wis ora apal nyoalan. Lah tapi wong ngono iku ya ora oleh mbok buli, paham ya? Iku ya duwe harga. Maksudnya balike ning kono. Wong kula bolak-balik melok umroh di Mutawif tiyang nggih montak mantuk terang. Cerita Kanjeng Nabi lahir di Mekah, kabudut di Madinah piye? Kene iki macane Ihya diterangno ngene ya Allah ya. Nah gue ora ninggangke. Ini dulu Nabi pernah perang Uhud di sini. Wis piye ono. Lah jenenge perang Uhud mesti ning gunung Uhud. Masa ning gunung Murya kuwi. Aneh. Kadang-kadang repot. Ya tapi gue dek yo ora oleh mbak irdu iku dadi harga diri. Ampun. Aku yang meninggalke ora kepul.
Ngen sampean kula ning swarga gampil. Mergi kula nu roh ngono wis muntak mantuk wis dianggap capek lah. Enggak banyak menggugat apa enggak banyak napa? Ya seneng-seneng ya kulul muslim alal muslim haramun damu amal. Lah ini sing kula pesen teng jenengan. Kula nate didhawuhi beberapa kiai termasuk Mbah Mun. Kena opo wong kok nampa dawuh ulama kadang sampai lali dawuh Kanjeng Nabi itu kan fidarwatil ulia. Nabi itu di tingkatan tertinggi ketika apa? Ngendikan. Jika kualitas ngendikannya itu jamek-jamek itu komplit, perfect, sempurna. Nah kita ini tidak sempurna sehingga lebih butuh ke ulama karena terus podo rapati jelasin. Berarti ra jelas itu ya penting. Gue jagani dawuh-dawuh sing mau sing sempurna. Ya contohnya ngene, ya iki ora usah tersinggung. Rai-rai ngene iki dhuwit ngene iki ora wong wayu tenan terus wedi. Mergo sadar iku gak level. Wayu resik sempurna, akhlake apik, wayu nasabe apik. Terus kayak gak minat. Kowe sadar diri kan mesti. Wes gak usah munafik. Ngeper. Wes gak ngarah ke sahabat, nek kowe normal. Kok tertarik dok kawani tapi. Tapi nak kue roh rada celek sithik-sithik. Ya rada pesek, rada ireng. Ki kendel di, wani kan? Ya seleramu ya ngene iku, ngene iku. Misalnya kayak numpak mobil, kayak kan biasa rokokan, biasa pahpoh. Mobil Alphard, minyaknya wangi, wabe wangi, terus gak enak kabeh. Bareng numpak Koltis, senengnya ra karuan. Dadi wong ya nyesuaikan apa? Kayak kita cerita. Nah, dawuh-dawuh Nabi sing tentang konstitusi, tentang moral, tentang fikih. Iku paling enak pancen terus koyo nek disaring ulama. Ulama sing iso mbahasakno ke basyariah, sing bisa membahasakan ke basyariah. Misalnya gini. Abdullah bin Salam, Ka'bul Ahbar nak ngendikan ketika Nabi dawuh ngene. Wa kafa bika aklan ayaslaman nas min syarrik. Wa kafa bika aklan ayaslaman nas min syarrik. Wis aku iku jek akal jek waras, sementing wong liya gak entuk mandorotem. Wong liya gak entuk. Sehingga terus toreko, fikih, tasawuf itu mengganti dawuh-dawuh Nabi sing jamek. Itu mesti terus diganti. Pergantian ini karena untuk menyesuaikan tadi. Jadi Kanjeng Nabi ngenti kalame Allah sing layu takayyaf yang enggak bisa di ya layu takayyaf karena kalamuhu apa qadim. Karena Nabi masih jamek, masih kualitasnya A. Lah kita yang kualitasnya C atau D butuh faham dan itu akhirnya nah, makanya terus lahirlah sing kula omongno, lahirlah cangkem-cangkem elek. Mergo iku nggo gampangno pemahaman. Wong kula ana wong amen diamu bojone iku kandhani mek hadis ora ngandel. Bareng tak kandhani ya wis bojomu ben ngamuk wong liya, ora usah ngamuk. Wah aja lek Gus. Lha kan buta cangkem elek ngadepi. Bojo kula senengane dhuwit blonjo, setengane njaluk dhuwit kula. Lah nek kira gelem ben njaluk wong lanang liya. Wah aja lek Gus. Jadi itu pentingnya ulama. Orang itu terus kayak Imam Syafi'i itu yang ngerti dikandani Nabi. Wong nak dirasani wong sabar itu ganjaran. Nabi kan hanya dawuh, nak wong dirasani wong sabar itu digedingi wong sing mestine ora perlu itu ganjaran. Nabi itu kan perso banget. Ganjarane wong digedingi itu perso banget. Mergo Nabi mukasyafah. Tapi kan angel dicerna. Tak beri satu cerita ini yang nyata. Abu Bakar dipisoi wong. Ning ngarepe Kanjeng Nabi, kurang ajar tenan wong iki wong. Ana Abu Bakar, ana Kanjeng Nabi misoe jalan terus. Jufatil Arab wong beduwi tenan. Wis muni jancuk macam-macam. Mboten iki cerita hak. Kowe orang tak critani wis biasa misos biasa wae ora usah. Iku Nabi ku senyum, seneng. Mergo pirsa mukasyafah, pirsa malaikat-malaikat sing tudafiu anhu bela-belani Abu Bakar. Ya ndongakno belani. Satu Bakar gak kuat males. 7 banding 1, pokoke males akhirnya. Wajib Nabi kecewa. Aja ngono lek karo maksud Abu Bakar tenan ki aja ngono. Abu Bakar sing genderan kecewa. Jenengan mboten fair.
Wong umisoi kula bolak-balik jenengan barno, bareng kula males pisan jenengan amuk. Maksudnya gimana? Cara cowok? Jawab Nabi lucu. Ini yang nggak bisa dipahami ulama. Aku mau seneng kowe dipisoi. Mergo malaikat-malaikat udah bela kowe ndongakno. Bareng kowe males terus do mire. Nah. Oke, itu kita tidak paham mungkin karena kita tidak mukasyafah. Terus digenti mbek Imam Syafi'i. Nak ana wong gedeng kowe iku kepenak. Wong gedeng kowe ora ngarah utang kowe, kan terus kepenak. Kowe disenengi wong, masalah kan? Mulane zaman akhir nak nong sopan, badhe nyalek nopo? Napa badhe maju bupati? Kok mendadak berakhlak iki? Lah ana wong sugih ana nong sopan, napa badhe utang kan masalah. Waduh. Jadi kadang-kadang dewe ulama terus kepenak. Disenengi wong ya kepenak, nggo kanca ngurumpi, kanca jagongan, digedhingi ya kepenak. Mergo iki ra jenis utang. Mulane Imam Syafi'i masyhur ngendikan waman abghadaka faqat atlaqaka. Waman asaa ilaika faqat atlaqaka. Atlaqo sanga ana ngeculi. Wong sing gedeng kowe iku bebasno kowe. Misale aku ketemu kowe gedeng aku numpak Alphard liwat ae. Lah tapi nek seneng aku, monggo nak sareng kan ribet. Aku misalnya mangan duren numpak Alphard bojo ayu duwe akeh. Terus kowe liwat kowe gedeng aku aman apa? Bareng seneng, monggo wah perkara tok. Artinya segampang itu Imam Syafi'i logika. Kowe disenengi wong ya alhamdulillah kowe kanca. Digedingi ya alhamdulillah. Kowe iku mbebasno kowe, atlaqo iku mbebasno kowe. Ketemu wong ora cocok kan tenang. Bareng sing cocok teko kowe. Wah, ada apa kan malah. Lah iku ulama. Sabalen itu napa? Nah, terus sampai nyun sewu akhirnya iku wong lali. Nah asal usule dawuh ulama itu disarikan saka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo kesuwen di awam, napa kesuwen? Ya kaya Sunan Giri sing paling masyhur kan. Kayak tongkat wong buta, kayak kelambi wong wudo, kayak mangan wong lesu. Itu kan pengganti dari kata wa fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu selalu bersama kamu selagi kamu menolong saudara. Tapi neng kehidupan nyata kan lebih gampang dicontohno. Kayak kelambi wong wudo, kayak mangan wong lesu. Nah, itu terus diganti-ganti. Paham ya? Napa? Diganti-ganti. Nah terus terus ngene iki dirasani wong. Kowe nak tak dalili dirasani wong falahul jannah. Kowe kan ora pati ros warga. Kowe nak dikandani. Dirasani ora mari krowak dagingku. Terus kepenak. Ora kalong. Jadi kadang-kadang omongan awam iki ya tadi nak cara ulama-ulama dhisik. Dawe Nabi itu fi dzarwatil ulya di kelas tertinggi sehingga kadang kita sebagai basyariah biasa itu tidak nangkep. Tapi nak didhawuhna ulama karena sudah diturunkan levelnya. Itu terus kayak distandarkan terus kayak kepenak. Ya terus kayak kepenak. Nah, itu terus era dhisik redaksine. Nah terus era fikih dawuh iki orang muslim itu enggak boleh kamu sakiti, tidak boleh kamu dzalimi. Diganti la dororo wala diro, diganti macam-macam. Sangka dawuh Nabi ya terus dadi bahasa Jawa sementing aja ganggu wong liya terus nek ora iso nulungi wong ya sementing gak ngrugekno. Pokoke apapun terus banyak kata pengganti untuk memahamkan, untuk memahami, untuk nyariatno dawuh sinten. Wong wonten tiyang nak salat ra khusyuk. Dipisoi kiai, iku ya terus mari. Jagongan mbek pacare betah ngopi jagongan padha menusane betah pas jagongan mbek pengenan ra betah dasar makhluk aneh ngono terus salate khusyuk tenan iya padha makhluk ra jelas aku nak jagongan betah kok nak ibadah ra betah ngono yo terus wiridan tenanan ono wong rapati seneng mbek ambek Islam iku marine mbek ulama sing rontok saenake Pak Yai jaren rokok itu gue ngobong setan. Masalahnya apa? Ya masalah diobong kan kayaknya. Tapi kata Pak Kiai kan setan materinya dari api. Masuk api kan nggak masalah sama-sama api. Kiai ini mau nerang no, pasir mek lemas sawur nora ini.
Tapi aja tiru lho ya iki. Kelilipan bengok-bengok ya. Kenapa bengok-bengok? Loro nih, katanya dari pasir, dari tanah. Kena tanah kok. Loro. Wah, seman. Karena jenis ini nggak bisa dijelaskan. Mulane wong wayo iku yo loro. Aku di kanca ora wayo. Alasane sitok, bojo sitok, nek ngamuk ngono apa meneh loro. Ana sing di kanca wayo alasane siji yo ngamuk, loro yo ngamuk, telu yo ngamuk, menisan. Artinya ada hal-hal sing diterangno iki sunah Rasulullah kadang gak mandi. Bareng diterangno logika sing gampang-gampang. Maksud kula ngeten, terus jangan itu kamu anggap dawuh ulama tercerabut saka dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane sampeyan nak ngaji kitab Asbah al-Asbah wan Nadzair, iku mesti ngoten. Wal aslu fi dzalika qauluhu ta'ala kadza wa kadza. Wal aslu. Nah, terakhir tak beri contoh, mesti kowe setuju. Nek setuju kebangetan. Nabi kan ngendikan innamal a'malu amal itu terserah niatnya. Itu kita kan gak pati roh persisnya ku piye. Ya tak baleni persisnya ku piye. Misale kowe nyontokno paling campur suudon. Nguripi Islam apa golek penguripan sangka Islam, karek niate. Tapi contoh-contoh ngono kan rodok suudon to ngono kan. Ben rabi apa warisan mertuane bareng ngono kan rodok suudon to. Ya sama. Tapi bareng sing ngendikan Imam Suyuti, beliau juga cerita ngendikane gurune ngene. Begini lan nerang. Lima ada yakhludul mu'min fil jannah, wa lima ada yakhludul kafir finnar. Ahammi fawaidin niat, yang paling pokok dari faedahnya niat adalah apa? Khuludul mu'min fil jannah wa khuludul kafir. Kenapa begitu? Allah itu harusnya, saya ulang lagi, Allah itu harusnya kan memberi pahala atau imbalan atau sanksi sesuai amalnya. Sekarang al-mu'min ya'budullah mi'ata sanatin. Harusnya surganya juga mi'ata sanatin. Orang mukmin sebanter-banternya nyembah Allah kan hanya 100 tahun. Tapi nyatanya surganya selawas. Orang kafir, sak kafir-kafire tetap oleh syirik mau 100 tahun misalnya. Tapi kenapa nerakanya lebih? Selawase misalnya. Sing kafir loh ya misalnya. Jawabnya enak. Ini pentingnya ulama. Fa innal mu'min yanwi muddata hayati. Walau misalnya hidup alfa sanatin atau hidup bila amadin, dia tetap niat mukmin. Karena orang mukmin punya niat, punya komitmen. Umpama ditakdir urip 1000 tahun ya tetap mukmin. Umpama ditakdir urip tanpa mati ya tetap. Nah, karena itu dia juzia bil jannah abadal abad. Itu barokah niat. Terus kok terus kok kepenak. Ketika ulama sing ngendikan terus orang kafirnya hanya setahun utawa 100 tahun. Tapi niat dekne kok penak dadi wong kafir. Umpama urip selawase ya niat kafir, tanpa aturan kok penak. Akhirnya juzia binar abadal abad. Atas kok. Jadi ya itu terus disebut ulama diroyah. Diroyah itu kajian riwayat sing wong ngrungokno terus kok. Terus kepenak. Ya lan kula suwun dadi sing didhawuhno Wali Songo wis dimodifikasi bahasa Jawa terus awam. Ya bahasa Jawa terus awam. Ya misalnya nyun sewu sing kula lakoni. Kula nu nggih Jawa wis macak Jawa. Terus santri sono ngene iki ana klambi bathik ana salat nganggo kabang apa iku gambare wong mati lho. Ndak sampai tengkorak. Adang dibebasno darani rasah nyatane nutupi aurat, darani sah kok tengkorak. Ngono iku sing nulis ganjaran ya bingung piye. Ya dalile mau terus Allah gak ndelok rupane gak ndelok apa. Lha wong kuno kan ngono, ana santrine salat macem, mbocong pangeran sing didelok atine. Piye wis. Lah soal ideal ya ideal sing ngene-ngene iki sing nganggo putih terus susu anteng.
Ya Pak ideal loh. Sekedar saya pokoknya ora udo kelambenan. Ya tak baleni malih ya. Dados kula nu pun neliti, kula kan sering sinau. Ya misalnya ngene, tak contohno neh. Kowe nek setuju ya kebangetan. Ning bab hibah teng Ihya. Kowe sinau kan kangelan golek. Tak warai aku kesuwen sini. Umumnya orang kalau ditunjukkan app-nya akan tersinggung. Misalnya kayak kere lah, tarani kere kan yo ora gelem. Bodoh lah tarani bodoh kan yo ora. Menyek. Imam Ghazali itu tak warai carane dibuka app-em kowe ra gelo. Jadi Imam Ghazali mboten jare kowe. Lau akhbaraka rajulun bi anna fi jubbatika hayyatan aw akroban. Akun tatasfuru hadar rajul. Ada orang cerita ke kamu bahwa di jubah kamu, di pakaian kamu ada ular kobra, ada kalajengking. Kamu terima kasih apa enggak? Karena apa? Ular ini membunuh kamu. Kalajengking ini membahayakan kamu. Kamu terima kasih enggak? Mestinya ketika lau akhbaraka rajulun, nak kowe iku salatem ra bener. Zakatem ra bener. Iku kan luwih bahaya timbang bahayane ulah jengkol. Kudune ke matur nuwun. Ngene ku ya terus rada gremeng-gremeng lah aku terus kepenak. Dong ya maksud. Kaya iso nampa. Nak kapan-kapan dikritik ku kaya paham gitu maksud. Lha iku kelebihan ulama, iso modifikasi. Wes clear ya? Wis pinter toh? Ya sih kan alhamdulillah pinter ya sing ngono gitu. Malah nek Ihya iku dianggap legenda. Sampai digelari Hujatul Islam. Iku nak nerangno kok hadis sahih terus dilogikakno terus kepenak. Mulane malaikat sing nang neraka iso ben nak ngaji Ihya mlebu neraka yo bingung terangan malaikat. Wong ono crita ngene ning kitab Roja. Lho sampean anut aku ya nak bab ngaji. Liyane mbah terserah. Ora bonot ora apa-apa, ora ngefek. Ana ulama saking senenge ning pangeran mending ngene. Gusti, kula kapan-apa neraka mboten apa-apa. Tapi kula badhe ngomong ngeten. Hadhihi mesti hadhihi nar jazaa'u man qala la ilaha illallah. Ternyata walese yo nglafat la ilaha illallah iku neraka to. Kuwi akhire pangeran bocah kok ngono maksudnya. Dadi ana ulama saking rojake nang pikiran. Lau'at khalanillah annar. Umpama suatu saat aku dilebokno laqul tu finnar hadza jazaa'u man qala la ilaha. Lha iku yo akhire ngipi gamane muka syafa terus sudah aku ning swarga kok cangkemmu dane yo. Cara kasar wis ajongke ning swarga edane apa? Cangkemmu. Ora. Jadi aku tak gumuni ulama itu. Lho kula kan sering sinau Ihya, sinau kitab-kitab. Sing tak seneng itu. Nah, kalau ndak ulama itu logikanya liar karena enggak cara saiki ora terafiliasi, ora tersumberkan, ora ana asal usule iku hadise Kanjeng. Nah, ulama kan aslinya ya hadis itu terus dimodi. Nah, ulama kondang tenan. Cara kok bahasanya Nabi gak diturunkan pakai tradisi ulama habis karena Nabi tadi tetap fidarwatil ulya, Nabi kastanya atau kelasmennya itu tinggi sekali. Mana cara bangun anyang tokno bojo ora sajak tahajud nak turu ya ben turu melek malah ngamuk kowe repot. Juga wis rata